Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqahu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Kiai Mahmud, guru kita yang kita muliakan dan hormati, Al-Karam Ustaz Habib Khalil Al-Habsi, Ustaz Muhammad Sibaraya Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hadim, Ustazah Mas Nadi, para asatizah, jamaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarangnya. Shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita, baginda Rasul, Nabi yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta penerusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Ta'lim Akhlaqul Karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini sebelum kita mulai, saya akan sedikit mukadimah pembukaan yang mana pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2025. Hah? Berapa? Ya, saya cuma ngetes dulu kan, mereka pernah iya, berarti benar. Saya nggak korupsi, bu, mas tahu aja korupsi. Jadi tanggal 3 Maret hari Ahad tanggal 3 Maret 2024 kita ada tawafukan penutupan sementara kegiatan kita setiap minggu, setiap bulan, yaitu pengajian. Yang mana kita tutup bukan berhenti untuk selamanya, tapi berhenti untuk sementara, karena sebentar lagi insya Allah kita akan mendapatkan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Begitu bu, dari mana? Ya, ini tamu luar biasa. Kalau kita kedatangan tamu dari dekat, kita muliakan. Apalagi dari Jawa, dari Sumatera, kita muliakan. Karena apa? Karena Rasul yang perintah. Di mana Rasul bersabda dalam suatu hadisnya, "Man kana yu'min bil yaumil akhir falyukrim dhaifah." Jadi kalau tamu datang harus kita muliakan. Bahkan kata Rasul, "Man kana yu'min bil yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman dan percaya kepada hari akhirat kemudian, falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Ya bu? Berarti kalau kita tidak memuliakan tamu, sebaliknya berarti kita bukan orang beriman. Berarti kita tidak percaya pada hari kemudian, hari pembalasan. Karena kita ingin termasuk orang yang beriman, muliakan tamu kita, mau dekat mau jauh, tamu muliakan. Apa lagi tamu? Insya Allah datangnya setahun sekali. Apa tamu datang sekali? Tadi Ibu sudah bilang bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ada bulan kita. Wa Ramadana syahrul ummati. Bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita muliakan, sambil kita muliakan, maka kita tawafufan sementara.
Tapi bukan berarti nggak berarti ngaji. Nggak bulan Ramadan itu zikir, tahlil, qiraat Al-Quran, baca Al-Quran, apa yang baca, tujuan apa? Menambah kebaikan, menambah pahala. Dan pada siang hari ini acara yang pertama adalah pembacaan daripada kirim arwah untuk orang tua kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang sudah almarhumah yang sudah hidupnya di alam bangsa. Kalau kita masih hidup di alam dunia, masih doa, masih doyan misro, masih doyan bubur sumsum, ya Allah. Itu saudara kita, orang tua kita, jejak kita di dalam bangsa udah gak ada lagi. Makanya kita kirimkan makanan yang berupa doa, dan mudah-mudahan kita termasuk anak-anak waladul sholihin yang muda. Biar bapak ibu sudah tua, tetap anak. Kenapa? Karena ada bapak ibunya yang ada lembaga nungguin dia, ya Allah. Mana sini si pulana, gue punya anak 7, kagak ada doain. Kenapa nggak mau doain? Karena dia nggak mau ngaji, karena dia nggak mau belajar, karena dia nggak mau ilmu, dia kejar dunia aja terus. Padahal dunia mah nggak ada habis-habisnya. Sekali habis berhenti kejar dunia, mati. Ya Bu. Jadi dunia wajib kita perjuangkan, tapi akhirat nggak kalah penting, juga wajib. Cari dunia bagus, tapi jangan lupa bekal akhirat. Akhirat itu nggak boleh jangan tinggal, karena kemudian akan datang, tapi pasti yang namanya kehidupan akhirat bakal juga kita jumpai. Senang tidak senang, mau tidak mau, kita harus melalui itu semua. Dan pertama adalah yang sudah menurut kita di alam kubur, alam bangsa. Ini anak punya anak keturunan 7, yang doa cuma 2. Kita tanyain yang 5 kemana? Yang 5 masih ada yang sibuk dunia, ada yang nongkrong tiap malam, mabuk-mabukan dari judi. Ya Allah, kasih orang tua kita bisa menungguin. Karena apa? Karena kita juga bakal ngalamin kehidupan alam kubur. Ini kita semua bakal mengalami, mau tidak mau, senang tidak senang, langit dan bumi dipanggil sama Allah, harus patuh, harus tunduk. Nah, kita pun demikian. Nah, mudah-mudahan kita dipanggil sama Allah dalam keadaan caranya gimana? Caranya ketika hidupnya mau ngaji, belajar ilmu, mau sholat baik sama tetangga. Kalau sudah begitu, insya Allah husnul khatimah. Kalau orang baik meninggal dunia karena dia kehidupan dunia bagus, ibadah bagus, tetangga bagus, ditangisi, kehilangan. Tapi kalau orang zalim, jangankan hidupnya, matinya, hidupnya dikunci. Kapan sih dia mati? Bikin rasa doang. Mau sebilangnya? Nah, dengan ilmu Bapak Ibu akhirnya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita sudah kenal Tuhan Allah, maka hati yang keras ini akan menjadi lunak. Hati itu segumpal daging, tapi bisa lebih keras daripada batu. Betul nggak Bu? Batu ditetesin seperti air, terus tiap hari bolong. Tapi hati jauh dari Tuhan Allah, jauh dari ibadah, jauh dari kebaikan. Rasanya sulit untuk berkebaikan. Yang ada sifat tamak, sifat sombong, sifat angkuh, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih begini, merasa pada itu pekerjaan syaitan. Tapi kalau orang yang Allah paham dan ilmu, hatinya lunak, jiwanya tawadhu, qanaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita isi kehidupan di dunia ini kebaikan-kebaikan, maka hati kita menjadi baik, lunak. Allah pun akan berikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk Allah, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dan hamba-hamba Allah semua sangat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan ilmu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu ilmu.
Kalau kita punya ilmu, Masya Allah, umpama kita mau belajar bahasa Arab, ada ilmunya. Walau tidak kita tahu belajar nahu sholatnya, ya Pak, hasil dari balaghahnya. Jadi kita ngerti, oh ini caranya begini. Kalau kita mau belajar agama harus ngerti ilmu fikihnya. Umpama contoh, rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, wudhu berapa, itu di fikih. Arkanul Islam berapa rukun Islam? Contoh mana? Arkanul Islam khamsah, rukun Islam ayat 5. Iman dan arkanul iman berapa rukun iman? Arkanul iman sittah ada 6. Tahu belajar fikih. Oh bagaimana wudhu? Kamu baru wudhu berapa wajibnya wudhu? Wudhu ada 6 sittah. Siang tanggalnya 13. Tapi kalau wudhu tenang aja yang wajib percaya itu. Kenapa? Karena ilmu dengan fikih kita tahu. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti ilmu, kita ngambil wudhu, bagaimana sholat kita mau diterima? Dosa. Orang sah pertama kita sholat di wudhunya. Kalau wudhunya bagus, sholatnya bagus. Oh mau belajar qiraat, baca Quran, harus ngerti hukum tajwidnya, harus tahu makhrajul hurufnya, tempat huruf. Tuh. Paling nggak Fatihahnya harus tahu. Pakai ilmu, bu, pakai ilmu. Contohnya Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Satu ayat ada 7 ayat. Itu tahu mau kita gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya ilmu nih. Ya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillah enggak Bismillah? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak Bismillah? Kayaknya enak banget. Kalau kenapa ibu tahu kan? Kenapa Bismillah enggak Bismillah? Kalau yang tahu saya kasih tahu saya dulu. Saya dulu. Lu nafsu banget. Kenapa Bismillah enggak Bismillah? Kenapa Bismillah enggak Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Lain tahu gue. Emang lu tahu gue masukin dulu biar aman. Apa kenapa Bismillah? Hah? Huruf jer. Ya benar juga sedikit. Bikin doang ada belum sempurna. Tuh. Tapi kalau kita belajar tajwid insya Allah tahu Bismillah. Karena itu ada lam jalalain. Diawali dengan kasroh atau huruf jer. Bismillah. Nggak mungkin Bismillah. Tuh, kalau pakai ilmu. Jadi nanti Fatihahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Tuh, lanjutnya apa itu? Tahu kan? Ar-Rahman. Lanjutnya apa? Hah? Apa? Tuh, kan kalau belajar tak ngerti. Ar-Rahman, alif lam ra. Berarti apa? Itu ada alif lam. Idgham samsiyah atau idgham samsiyah karena alif lam bertemu dengan ra. Tuh, berapa harkat? Cuma 2 harkat aja, gak usah banyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rohimnya apalagi? Sama. Karena al-mamro disebut dengan idgham samsiyah. Samsiyah apa? Samsiyah matahari. Kita lihat matahari nggak bisa jelas. Jadi lewat aja, lamnya dari sebut. Yang disebut rohim. Him apa tuh him? Jalur tajwid. Haji, makanya him itu ada sebelum kita wakaf namanya matahari disukun. Kenapa? Ada huruf matobi yaitu yang mati rahim. Tuh matahari disukun. Baca belajar. Iya. Malik yaum, contoh ya, Malik yaumiddin harus benar baca kalau nggak asal sholat. Malik yaumiddin. Aduh, ini apa itu? Matobi, langsung apa tadi? Matobi atau mat asli. Karena apa? Ada untuk mat alif. Kalau pada yau apa yau? Tuh, hah? Kok tahu? Yau berarti mat lain. Kenapa mat lain? Karena ada waw sukun didahului fathah. Yaumiddin, apa yaumiddin? Ada alif alif juga. Iya, samsia. Dinnya matahari karena sebelum aku ada
huruf atau dia begitu harus tahu. Jadi benar bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin waladdallin jangan walad. Salah tuh. Kenapa salah lah? Itu orang hukumnya. Walad berarti idgham samsiyah. Beda dengan alhamdulillah izhar iya, izhar koma, iya atau alhamdulillah koma, iya. Ibu dan bulan koma kan jelas bisa tadi alhamdulillah alif lam bertemu ha tuh. Jadi apa tadi walad jangan walad salah. Walad cukup dua angka kenapa ada idgham samsiyah. Ada hukum tabi dan tasdid. Tahu tasdid tuh sindah tuh yang tiga centang itu namanya disentang. Ada atau isu apa? Ayo mat lazim kilni mutakol iya mat lazim kilni mutakol lalu kemudian limnya apa? Mat arif suku panjang nggak boleh tuh an'amta itu an'amta izhar. Kenapa izhar? Karena an'amta nun mati bertemu ain disebut izhar holki. Kenapa holki? Kerongkongan tuh an'amta harus jelas. Kemudian mim mati bertemu tak disebut izhar samawi. Itu ada izhar tuh, ada izhar holki, ada izhar samawi. An'amta belajar jadi benar bacaannya, nggak ngawur. Kita laki-laki kalau salah jadi imam repot. Alhamdulillah itu hak kecil tapi harus jelas. Alhamdulillahirabbil alaihim juga. Udah seperti itu susah asal kan. Oh jangan ini panjang dua harta. Yang terakhir mah kompak mana boleh. Boleh maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya apa ya? Untuk bukan partai gue mau satu ya. Jadi ilmu penerangan kita. Kalau kita punya ilmu tahu hak dan batil, kita nggak akan gampang marah kalau kita punya ilmu. Tuh. Kenapa demikian kita diomongin orang, dihina orang, diremehin orang nggak bakal marah? Karena kita punya ilmu. Orang yang menghina dihina itu mudah marah karena dia nggak punya ilmu. Kenapa demikian? Orang kalau tahu ilmunya, ketika dia dicaci, dihina, diremehkan, dia bersyukur. Alhamdulillah, saya diomongin, saya diremehin, saya disepelein, saya cakap alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika mungkin kita dengan istighfar kita belum bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan kita berdoa mengampun belum disertai dengan omongan tetangga, kawan kita ngomong kejelekan kita, berarti dosa-dosa kita diambil oleh yang ngomongin. Kalau saya tahu saya diomongin, umpama si A ngomongin tahu, saya datang bawa asinan, saya datang bawa bakso, kemudian saya bilang makasih banyak, ente ngasih kebaikan buat kami. Ini ada baris dengan bakso. Apa ya bakso? Ente ngomongin aneh. Paling tidak dosa kami dikurangi. Gak usah marah, ya. Itu orang punya ilmu. Karena nanti di yaumil jazaa, di hari pembalasan, ketika kita dihisab, dihitung amal ibadah kita, kita dikasih amal begitu banyak. Kita bingung ya Rabbi apa tuh? Kalau minta itu jadi Rabbi. Namanya tabjid. Ada tartib, ada tabjid, ada istimewa. Terus seperti tartib dibacanya di tipis, tabjid tebel, istimewa gak tahu. Bisa tebel, bisa tipis. Yang tipis apa sih? Alif makro. Begitu kita gak usah marah, bersyukur dikasih kita kamera. Ketika dunia kau diomongin, kau dijelekin, ini pahala buatmu karena apa? Karena kita dibidahi, diomongin. Tapi kalau ngomongin, yang mana orang yang ngomongin gua? Ya Allah, mentang-mentang tuh sok banget
Jadi kalau dia ibu nggak marah, senang. Alhamdulillah dosa saya dibantu dikurangi. Betul ibu kalau ngomong saya kejadian saya datang. Kalau saya tahu, saya kirimin bakso, mie ayam. Kenapa saya? Ada senang dia ngomongin sama ibu. Tuh, ini ambil baksonya. Oh, masya Allah, jangan marah, jangan apa itu? Ilmu kita kalau punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, masya Allah, gelap rasanya. Nanti di alam kubur, alam barzah pun kita akan gelap. Tapi insya Allah dengan ilmu, al-ilmu nurul fid-dhalam, ilmu cahaya di dalam gelapan. Allah kasih terang benderang ketika di dunia ilmu kita amalkan. Kemudian apa? Ilmu bermanfaat buat manusia masyarakat sekitar. Ibu, Bu, jadi banyak yang belajar sebelah dulu baca Quran, belajar lagi apa sih yang disebut ilha, ikhwa, ikhwa, belajar tulisannya min ba'di karena huruf ikhla bermembalikan jadi min ba'di, berarti panjang berbahan 2 halaman, jangan banyak-banyak min ba'di, salah cukup 2 halaman 2 ketukan tok-tok. Dengan ilmu akhirnya tahu cara belajar Quran. Nanti makhluk huruf ada benar, nggak salah. Nah kalau ada ustaz yang ngajarin nanti belajar itu, jangan cuma tahu si lain tuh, ya. Pokoknya ketemu huruf pasti lain lebih. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan nanti setelah buat puasa terbanyak baca Quran, banyak baca zikir tahlil, insya Allah menambah ilmu kita. Setelah itu semangat karena belajar nggak kenal waktu. Yang namanya berilmu nggak kenal waktu. Ibu udah tua, anak masih sehat, belajar. Gak usah malu-malu. Karena apa? Wajib kita mencari ilmu. Karena apa? Orang yang muslimat, kita muslimat berarti tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bangga dalam muslimah. Yang namanya mencari ilmu, menuntut ilmu itu tak kenal waktu. Selagi masih ada ruh di badan, belajar terus, jangan takut-takut. Ntar belajar lagi selanjutnya di Eropa. Wah, saya nggak bisa sekali, nggak apa-apa, duduknya aja dapat kebaikan. Nanti meninggal dunia ditanya nggak bisa jawab, Allah kasih kemudahan. Tuh, kalau udah ngerti kata mana mau buka. Tuh, si bawel tanya mana apa? Ya, harus tahu. Kalau sifatnya man tuh untuk umum semua orang man anta, man romuka. Jadi semua orang harus tahu. Kalau bahasa isi usul yang begitulah bahasa kata orang ya. Jadi mudah-mudahan belajar terus belajar jangan pernah berhenti selagi Allah kasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, usianya berapapun tetap menuntut ilmu. Jangan sampai nanti ibu begitu ditanya, dulu kamu di dunia ada masalah namanya akhlakul karimah. Kamu datang ke sini masjid ini taklim sikok ke kamu kalau melarikan kenapa? Ditanya bersama Allah. Wah saya nggak sama ustaznya, kenapa? Diminta jawabannya. Tuh, ustaznya kan gak jelek-jelek banget loh. Ya. Nah iya, kalau kita jelek banget bakal canggih. Jadi belajar dulu ya. Mudah-mudahan manfaat itu ini semua, masya Allah. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kalian Pak Kolian, akhir Allah kasih ilmu kita. Udah masih habis bu, kalau habis, ya nambah lagi nambah, masya Allah. Jangan khawatir, kalau bakso kan jangan pulang dulu, ya. Insya Allah nanti panitia akan nyiapin. Apa sih? Ibu terima kasih. Yang selamat berarti Ustaz Rejani ya. Dan terima kasih atas bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan amal jariahnya terus mengalir selama ini masjid masih ada, nggak roboh, nggak dibom sama Israel. Maka insya Allah amal ibu terus mengalir. Fiha ainun jariyah. Fiha di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha itu apa itu fiha? Oh di dalamnya namanya di dalam Quran domir fiha di dalam surga ada mata air yang mengalir. Kalau lagi nggak tahu fiha di dalamnya apa di dalamnya air jariyah mata air, maksudnya di dalam surga ada mata air yang mengalir. Masya Allah, mata airnya nggak di bawah bu, di atas.
Jadi kita menafik di atasnya mati, masya Allah. Udah beda sama dunia. Mau masuk surga bu? Bu, mau masuk surga gak? Saya tanya, mau masuk surga gak? Mau gak? Gue juga mau. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.